Hanya sesuai yang sudah diputar. Oke. Sabun, air sabun. Lama. Ini jangan terlalu banyak. Yang penting langsung buat sabun. Cuma syarat. Air sabun. Air sabun. Tadi baru bilasan. Kemudian kita pakai air sabun. Air sabun, kalau kita mau sabunkan langsung di sini boleh. Kalaupun mau campurkan di air juga boleh. Caranya sama seperti tadi, mulai dari bagian kepala sini, ke telinga, terus bersihkan semua ini. Kemudian di sini bagian wajah, ingat seperti tadi tutup dan sampai masuk. Kemudian mulutnya ini supaya juga tertutup ini. Mata bersihkan, kalau masih ada kotoran bersihkan. Pakai air sabun. Setelah itu pindah di bagian tangan. Belakangan. Tangan sama prosesnya. Takhlil juga. Baru tangan kiri. Baru siram nih air sabun. Siram Jo. Terus 3 kali. 3 kali siram. 3 kali siram. Sambil bilasan. Sama. Pokoknya proses dalam menyiram ini sama-sama diperlukan. Jumlahnya juga sama. Siram. Itu siap mandi. Besok siap mandi. Santri. Ini ada pilihan tukang tidur. Bilas dengan dia sama belakang. Kaki kanan, belakang kiri ya. Belakang kanan 3 kali, belakang kiri 3 kali. Kalau kita sabunkan dia langsung siram. Bilas itu sabun tadi. Bilas sabun. Sama seperti prosesnya begitu. Bilas itu air sabun. Dan setelah itu masuk ke istinja. Belum mandi. Masuk ke istinja. Nah, mana Agak angkat. yang membantu dulu? Bantu. Membantu. Mau angkat sedikit. Diangkat ini. Diangkat ya. Saya buka dulu sementara ini. Tapi nanti pada saatnya ini jangan dibuka, pokoknya tertutup terus. Angkat. Mana Pak Lombok? Nggak usah bergerak. Angkat sekedar ya. Sampai itu udah pakai apa nanti tahan. Sama dia. Angkat sekedar. Refleksi dong, bawa biasa gitu. Ketika mengistinjakan jenazah, kaki dibuka. Kasih renggang. Kaki dibuka. Ini kaki dibuka. Senga. Saya jangan bakar. Tapi kain tertutup ya. Ya, dia tertutup nanti. Tentu orang masih lentur. Nah, kalau ada pinggiran tempat pemandian itu biasa yang ada. Ini kesini ke atas itu sih, dikasih naik ke atas sedikit. Taruh di bagian atas supaya lebih bersih. Setelah itu kita istinjakan jenazah. Kita istinjakan. Dalam istinjakan ditekan ini lambung kiri. Kalau di kitab biasanya kan kalau di sini pelan-pelan sayang jenazah sakit apa semua begitu. Itu apa namanya? Boleh juga. Orang-orang soleh tasawuf sufi-sufi pelan-pelan. Nah, tapi kalau mau kasih bersih tekan perutnya. Tekan perutnya sambil kita berdehem. Sunnah. Sunnah. Kalaupun perlu 2 tangan, tekan. Mana itu ini? Angkat sedikit. Jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu tinggi juga. Bukan yang sarung tangan. Jangan di bahu. Ini paling bagus sarung tangan yang terbuat dari kain warna putih supaya nampak kalau masih ada najis atau tidak atau sudah bersih. Air. Jadi bersihkan. Ini kan tadi kaki direnggangkan ya, dinaikkan sedikit kakinya, kemudian perutnya ditekan, tangan ada di dalam. Jangan angkat ini kalau kadang ada berapa lihat kalau di sini. Ini kainnya, bukan ini. Begitu kaki sebegini. Ini kain yang diangkat, Kain diangkat, Bapak. Jangan diangkat kain, ya. Selalu tertutup. Kain itu kaki. Ini tangan tutup ya, tutup. Tenang, jangan mau sontong. Ini istinja dia. Istinja sekedar. Jangan sampai jari dipaksa masuk ke dalam dubur. Sekedar cukup mungkin di bagian mulut, di bagian permukaan dubur dibersihkan.
Jangan paksa masuk. Kalau dipaksa masuk bakal keluar terus nanti kotoran. Jadi sekedar. Nah, sekedarnya di bagian depan dubur itu yang digosok dibersihkan. Kalau masih banyak kotoran, kasih bersih lagi tindis. Sambil siram. Sambil siram supaya keluar terus kotoran. Siram, kasih mandi Kalau siram di puru, siram di sini. Ingat pada saat istinja ini, khususnya istinja, air dibanyakan, kemudian itu dupa dibanyakan. Ya, bisa saja mengeluarkan bau yang lebih banyak. Bau yang Masih air biasa ini ya Ustaz? ya air biasa. Bukannya nak mau pegang Istinja terus. senjata. Kemudian pada saat istinja begini, biasanya kita dibantu 2 atau 3 orang. Orang yang mengurus beristinja ini sembunyikan apa yang terjadi terhadap mayat kotorannya. Sembunyikan. Bagaimana cara sembunyikannya? Jangan kasih tunjuk ke orang yang membantu. Kalau ada 2 orang yang membantu, jangan kasih tahu pada orang bagaimana kondisinya ini. Oh masih kotor, angkat saja kain lihat sedikit. Oh masih kotor, bersihkan. Sehingga orang yang membantu itu tidak tahu kondisi bagaimana kesini jenazah. Apakah masih banyak terus kotoran? Benar-benar dijaga kehormatannya si jenazah ini. Benar-benar dijaga ini. Nanti sebentar kalau orang tahu, orang bisa jaga rahasia, tapi yang lain foto dan cerita. Kenapa kita bisa mandi tuh? Mayat yang pernah habis pernah keluar terus kotoran, keluar terus. Jangan angka bagi keluar cat tikus. Oh masih banyak. Ini disediakan kurang lebih 3 kain, 3 sarung tangan. Nanti kalau ini masih ada, ganti. Ini ganti pakai lagi yang lain. Ganti pakai lagi yang lain. Kenapa pakai kain yang begini? Kalau pakai kain, kalau misalnya ini bersihkan saja ini, cuci, bersihkan. Kalau misalnya memang cuma bersihkan lo ini, pakai lagi dia, bersihkan. Kasih istinja. Setelah dia sudah bersih semua, seturun. Ingat ya, selalu tertutup. Kain kita gunakan ini terbatas lebarnya, selalu tertutup. Setelah kita istinjakan semua sudah bersih semua, ada proses selanjutnya mewudukan. Boleh mewudukan setelah mandi, boleh juga mewudukan sebelum mandi. Kalau kita masih hidup dalam keadaan junub, disunahkan berwuduk dulu baru mandi junub. Mandi wajib kan? Itu juga kita berlakukan kepada semayat. Setelah istinja semua sudah bersih semua, kita wudukan si mayat. Belum mandi, belum proses mandi, belum mandi 7 itu. Ingat, kalau ditarim memandikan boleh 3 kali siraman, boleh 5 kali siraman, boleh 7 kali siraman, boleh 9 kali siraman. Intinya yang diatur itu adalah ganjil, bilangan yang ganjil. Hanya saja kalau ulama fikih yang lain bakal berbeda dengan adat istiadat yang ada di tarim. Kalau di tarim mengambil hanya 7 siraman, tidak 5, tidak 3, tidak 9. Mereka mengambil 7. Dan urutannya ketika mandi itu, kalau dia menggunakan 3 kali siraman, yang urutan pertama disiram adalah sidir atau bubuk bidara. Air sudah dicampur dengan bubuk bidara. Yang kedua air mutlak, bukan air yang jadi najis ya. Makanya air mutlak itu agak sedikit dijauhkan daripada tempat pemandian supaya apa? Tidak menjaga, jangan sampai ada najis yang terpancar masuk ke air mutlak. Akhirnya berubah hukum air itu, berubah hukumnya. Kemudian yang terakhir air kapur. Kalau pakai 3 kali siraman, kalau dia menggunakan 5 siraman, 2 kali dengan air yang menggunakan sidir atau daun bubuk bidara, 2 kali menggunakan air mutlak, 1 kali air kapur. Kalau 7 kali siraman, 3 kali menggunakan bubuk bidara, 3 kali menggunakan air mutlak, 1 kali menggunakan air kapur. Kalau 9 kali siraman,
4 kali menggunakan bulu bidara, 4 kali menggunakan air mutlak, 1 kali air dapur. Begitu. Jadi setelah habis istinja semua sudah bersih, kita wudukkan. Pada saat mewudukkan jenazah, di sini kita bacakan, kalau kita yang masih dalam keadaan hidup, yang kita bacakan apa? Nawaitu sunanal wuduk. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wuduk. Ketika ke jenazah siram, kita bacakan nawaitu sunnata ada al wuduk atau nawaitu sunnata ada al wuduk ala hadhil mayyit. Dibacakan sambil tangannya ini di apa, silang-silangkan. Ini apa? Mengganti daripada tahlil ini. Kasih silang-silang. Jadi sebanyak 3 kali. 3 kali. Tertutup. Apa itu? Ini kan tertutup. Ini kan kain nanti di bawah. Ini tetap tertutup ini. Ini tetap tertutup terus. Ini. Begini. Oke? Selesai tangan pindah ke mulut. Kalau hafal doanya berwudu di dalam kitab Hidayatul Hidayah, silakan dibacakan. Silakan dibacakan semua. Di kitab Hidayatul Hidayah Imam Ghazali ada. Bacakan, hadirkan semua sunnah-sunnahnya. Kemudian bagian mulut. Cara mewudukan bagian mulut, dimiringkan kepala si mayit supaya air tidak masuk ke dalam, tidak terlalu masuk sekali dalam, hanya sekedar dilewati begitu. 3 kali apa? Seperti biasa, 3 kali. Kasih lewat ini. Jangan isi, ambil selangkung isi. Itu sapi apa gerombongan? Oh dia. Sapi isi. Kasih miring begitu ya. Kasih miring. Setelah itu hidung. Istinsak, tangan kiri tutup hidungnya. Jadi sekedar lewat tutup. Ini tutup. Istinsak. Pokoknya sunnah-sunnah wudu itu jangan ditinggalkan. Berikan yang terbaik kepada si mayit. Oke? Pindah setelah itu di bagian wajah. Di bagian wajah inilah baru letakkan niat wajib wudu. Adik-adik, di bagian wajah baru baca niat niat wudu. Hukum membacakan itu wajib kan? Wajib. Nawaitu furudul wudu ala hadil mayyit. Bacakan niatnya sebanyak 3 kali. Masukkan ini. Kemudian setelah itu sama seperti kita berwudu ketika hidup. Basuh dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Dari ujung telinga sebelah ke ujung telinga sebelah. Lebarnya. Kemudian tangan sunnahnya melewati siku, wajibnya sampai di siku. Sunnahnya melewati sampai ke bawah. Berikan yang sekali lagi, berikan yang terbaik untuk si mayit. Kasih lewat, silakan. Kasih lewat sampai di apa ini? Sampai di sini, di bawah, sampai di bawah. Begitu 3 kali, sama 3 kali. Di bagian kepala, sunnah menyertakan dengan telinga ya, karena telinga itu sunnahnya berapa kali basuhan? 12 kali basuhan. 12 kali basuhan. Jadi pertama basuh kepalanya ini, balik kemudian ke telinga 1 kali. Kepala balik telinga 2 kali. Kepala telinga 3 kali. 3 kali ya.
Jadi membasuh kepala bersamaan juga dengan telinga. Masuk ke bagian telinga, telinga sama 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian begini. Seberapa kali telinga tadi? Soanam. Soanam ya. Kemudian seperti ini. Di sini. Sama dengan kami mantul bau. Nah, 2 kali. Ini sunnah. 3 kali. Seberapa? 9. Kemudian jari kelingking masukkan ke lubang telinga. 1 kali. 2 kali. Kemudian 3 kali. Berapa? 12 kali. Apa namanya ini? Istirahat. Nah, istirahat. 12 kali basuhan untuk telinga. Setelah itu lehernya. 1 kali saja. Leher. Baru bagian kaki. Kaki sama seperti tadi. Tahlil, jangan lupa sunnah tahlil itu dilaksanakan. Sunnah tahlil itu ini belum mandi. Belum mandi mana? Masih ada apa? Ketika mandi baru kaki. Jangan lupa tahlil. Ya, tahlil. Jari kelingking tangan kiri dimasukkan di sela-sela jari. Siram. Tahlil. Menyela-nyela. Nah, terus siram. Nah, kasih lewat ini. Oke, pindah sini. Kalau tadi mulai dari kiri sampai ibu jari, di sini kebalikannya dari ibu jari sampai di kelingking. Kalau dari kanan kelingking ke ibu jari, di kiri ibu jari ke kelingking. Sambung. Ini ada kaki dong. Nggak bisa. Kalau ini ada kaki, cuma potong sini, ambil, basuh saja di bagian situ. Kalau kakinya putus. Bidara. Airnya dicampur dengan Campur bubuk dengan air. bidara. Bubuk bidara. Perbandingan 1 berapa? 11. Tahun 321. Bubuk bidara yang dicampur dengan air untuk dimandikan ke jenazah. Bubuk bidara dicampur dengan air untuk menjadi siraman pertama. Kenapa kita gunakan bidara tadi? Hukumnya sunnah. Karena Rasulullah pun demikian, dimandikan dengan menggunakan bubuk bidara. Di sini sudah tidak menggunakan itu. Ini dicampur air bidara. Ada air bidara, ada air mutlak, ada air yang dicampurkan dengan kapur barus. Siap ada pakai kapur barus. Ada 3 air yang digunakan ketika mandi ya. 3. Ini konver ini Ustaz, konver. Oh, konver. Ingat ya, pertama air bidara, air mutlak, air kapur barus. Air kapur barus. Kalau Habib Ali bilang kalau tidak ada bidara boleh digantikan dengan air sabun. Di sini biasa menggunakan sabun. Iya. Pakai air sabun boleh. Tapi kalau mengambil sunnah, mengambil keutamaan, gunakanlah bubuk bidara. Pakai bidara. Ambil fadilah keutamaan. Siap bisa ada bidara? Bidara? Kalau ditarik, dalam Habib mandi pakai air bidara. Kalau musim dingin, pakai bidara. Panas nih. Nah, jadi lembut dulu. Mungkin dalam awal itu mungkin mandi, membahas semua belum mandi. Sekali lagi kita mengambil adat tadi, kita menggunakan 7 kali siraman, 3 kali menggunakan air bidara, 3 kali menggunakan air mutlak, dan 1 kali menggunakan air kapur barus. Sama prosesnya, bilasan dan memandikan sama. Gunakan ini pakai bidara itu sehat. Kita perkulit terlembut.
Bidara. Bilang lebih jerawat. Oh, insya Allah besi ini besi. Pakai bidara ini kasih mandi. Bayangkan ini bidara ada impor ini. Patan ada impor. Berapa kan? Aneh, wajah. Ya lebih dulu pas kan. Ini ada 1 kilo ini. Kalau ada sisa bidara itu ada anak-anak pakai mandi pakai bidara. Nah, sudah ya, 3 kali bagian kepala, 3 kali kepala, wajah semua 3 kali, kemudian pindah di bagian bagian apa? Pindah bagian wajah semua sudah pindah ke bagian mana? Ingat urutannya, kepala pindah ke Tangan. tangan kanan, mat pindah ke tangan kanan 3 kali. 3 kali. Ini somati. Belum niatnya ada nanti niat mandinya, tapi belum pada saat siraman pertama. Belum di pada siraman pertama belum. Tapi kalau baca juga di pertama tidak masalah. Sudah, setelah tangan kanan, siap tangan kiri. Tangan kiri. Ingat ya, jangan buka ya. Jangan buka. Nah, sudah. Setelah itu bagian kanan depan 3 kali. Jangan sebelah sini. Saya sebelah sini nanti ente. Jangan ini. Sebelah sini. Posisi kamu. 3 kali. Baru 3 kali. 3 kali. Supaya dia kena bidara sini dulu. Bagian kanan depan 3 kali. Ini minta maaf, saya cuma contohkan aja, kasih buka supaya air bidara kena dulu. Tengah kiri. Habis itu langsung bagasi itu. Terus kasih kanan kiri, kiri depan 3 kali, kiri depan 3 kali, kiri depan 3 kali, kiri depan. Sudah. Setelah itu kanan belakang, balikan dia. Coba mana yang bikin itu? Balik mana balik saya? Bagaimana balikan? Masa kita kasih balikan dulu yang bantu? Angka deh Ini mau balikan masih mau balikan. Aduh. Garis orang. Tangan kanan. Saya di bawah siapa? Tarik. Nah, pelan-pelan. Sirang man. Nanti kalau pondok itu bagus menyiapkan kainnya, memang kain untuk memandikan, dan sekiranya lebar bisa menutupi keseluruhannya. Boleh kok nanti manjai bagi Iya, dua. dimanjai. Tambah 1. Ya, Sebelah kamari kau tuh. Terus Biar sebelah lagi kok. sebelah. Sudah 3 kali. Nanti pakai di sini. kiri belakang. Kaki lipat. Gampang. Dalam mana lu? Paling ke sini. Kiri belakang. Ke sebelah sana mau dibakar. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kiri belakang. Ah, tahan. Polang. Kuat. Ini orang mati. Berapa kali siraman itu? 3. Baru 1 kali itu ya? Siraman pertama. Baru siraman pertama itu. Masuk siraman kedua, berapa kali bidara? 3 kali. 3 kali bidara. Caranya sama. Sama seperti tadi, kepala dulu, tangan kanan. Bidara ulang ya, Pak. Masih bidara toh? Karena baru 1 kali kan? Baru bidara lagi. Baru? Caranya sama tadi ya. Sudah kita lewati proses bidara ya. Sudah 3 kali. Nah, kita anggap saja sudah 3 kali. 9 kali siram. Nah, sudah 3 kali siraman air bidara. Oh, maaf, 2 kali karena kita ambil air 7 ya. 7 kali. Kita mengambil 7 siraman. Jadi 2 kali menggunakan bidara. 3 kali bidara, 3 kali air mutlak, 1 kali air kapur. Kita anggap sudah 3 kali. Sudah selesai 3 kali. Selanjutnya ya, bidara sudah 3 kali ya, sudah selesai. Sekarang pakai air mutlak. Usahakan air mutlak selalu. Ingatkan, air mutlak
jangan sampai terlalu dekat dengan tempat permandian supaya tidak merubah hukum air itu. Jangan sampai ada najis masuk ke air mutlak, nantinya dia bisa jadi mustamal atau air mutanajis. Oh sudah Jadi mandikan, kafankan, salatnya dikuruskan. Baru proses pertama ini, baru mandikan, belum kafankan, belum salatkan, belum kuburkan. 3 kali. Pertama Ustaz, ini sama mandi ini belum? sudah. Bidara loh. Ini kode langsung lihat sama kode. Jangan kali itu. Baru 2. Nah, sambil balik Pak ya. Oke. Baru belakang. Oke, balik lagi. Jangan sampai kebuka aurat. Oke, sip. Terakhir menggunakan air mutlak. Kenapa di siraman kelima? Agar supaya tidak lupa. Jangan lupa di niatnya itu. Jadi menjaga-jaga pada saat siraman kelima menggunakan air mutlak, baru letakkan niatnya. Niatnya apa? Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit, karena laki-laki. Kalau perempuan nawaitul ghusla ala hadzal mayyitati. Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit dan nawaitul ghusla ala hadzal mayyitati. Di siraman keberapa? Kelima. Siraman kelima. Boleh juga siraman keenam. Boleh juga, tapi menjaga-jaga jangan sampai dapat lupa, karena pada saat menggunakan air mutlak di situ meletakkan niat. Terus bagaimana kalau sudah siraman ke-6 dapat lupa niat? Sudah siraman ke-6 dapat lupa niat. Baca bismillah. Maka ketika dapat lupa niat di siraman ke-6, berarti kita akan menambahkan jumlah mandi tadi yang tadinya 7 jadi 9. Jadi 9. Kalau dapat lupa niatnya, makanya dijaga di siraman kelima, letakkan niat supaya kalau dapat lupa di siraman kelima Ada ke-6. tambah di siraman ke-6, bacakan di siraman ke-6. Begitu. Siram dia terakhir, siraman ke-6. Sebelah kanan. Dari mana duluan? Mana air kamu baru saya? Kasih mandi di. Oke, satu. Jauh jangan jaga lupa. Dari jauh. Santren. Allahu la ilaha illallah wa la syarika lahu. Boleh. Jadi sambil membilas tangan sang mayit bisa dibacakan Allahu la Allahu la wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Boleh membacakan itu. Gosok terus. Lah sudah. Jangan tidak pakai handsum. Pakai harus menggunakan handsum. Ini ada. Iya. Menggunakan handsum, boleh memandikan selalu menggunakan handsum, bukan cuma pada saat istisqa. Dia selalu menggunakan handsum karena tidak boleh tangan ini bersentuhan langsung dengan apalagi menyentuh aurat. Baru belakang. Jadi menggunakan